Hai, aku Amelia Devina dan aku adalah seorang holistic healing practitioner dan juga founder dari Love Ground. Di channel ini kita akan banyak bahas mengenai topik-topik seputar mindfulness, hidup berkesadaran, kemudian juga self-love, mencintai diri sendiri, dan juga berbagai topik mengenai spirituality, mental health, dan wellness, dan juga berbagai hal inspiratif lainnya. Dan aku ada di sini juga untuk selalu ingetin kamu bahwa kita nggak perlu lagi hidup berdasarkan masa lalu kita dan juga berdasarkan masa depan kita, tapi untuk kita hidup di saat ini. Kalau kita mau kehidupan kita berubah, maka sebenarnya kita punya tiap detiknya untuk kita melakukan tindakan yang berubah, yang baru dalam hidup kita, supaya hidup kita juga bisa berubah. Jadi The gift is the present moment. Kita selalu punya kesempatan di present moment. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu apa itu karma. Mau tahu lebih banyak? Nonton sampai habis ya. Nah, apa itu sebenarnya karma? Biasanya kita suka dengar orang ngomong, kalau misalnya kamu jahat biarin aja, nanti biar tahu rasa karmanya gitu kan. Atau mungkin kamu pernah dengar juga orang yang suka bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti biar karmanya yang bales misalnya. Dan berbagai hal lainnya, misalnya, oh ini mungkin sudah karmaku seperti ini. Seakan-akan kita jadinya membuat karma ini sebagai satu hal yang buruk gitu. Jadi karma itu selalu identik dengan hal yang negatif. Padahal sebenarnya kalau kita mau runut dari asal katanya, karma berasal dari bahasa Sanskrit yaitu kama, yang artinya adalah action, aksi, tindakan. Bahkan dalam filosofinya sebenarnya karma itu bukan cuma action, bukan cuma perbuatan, tapi bahkan dari perkataan itu sudah karma. Kemudian juga pikiran itu sudah karma, intensi atau niat itu juga sudah karma. Jadi sebenarnya everything is karma. Karma bukan hanya karma buruk, bukan hanya karma baik, tapi sebenarnya setiap detik hidup kita sedang membuat karma yang baru. Kita ngomong itu adalah karma yang baru, kita berbuat sesuatu adalah karma yang baru, kita mikir aja mau jahatin orang, itu sudah karma juga, oke? Jadi itulah sebenarnya arti dari karma. Nah, kemudian mungkin banyak dari kamu yang bertanya juga, kenapa ya perlu ada karma di dunia ini? Kenapa kita harus belajar mengenai karma? Kenapa kita perlu tahu sih mengenai karma dalam hidup kita? Banyak orang yang suka bilang bahwa apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Tidak berarti itu salah, aku merasa itu juga sangat relevan dan masuk akal. Tapi seringkali kita melihat karma dari kacamata yang penuh dengan ketakutan, fear-based definition about karma. Jadi aku nggak mau dapat karma buruk, makanya kemudian aku berbuat baik. Orang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Kalau perbuatannya buruk, dia akan dapat karma buruk. Kalau perbuatannya baik, dia akan dapat karma baik. Itu cara kita memandang karma mungkin dari persepsi yang lebih primitif gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat karma dari love-based perspective, dari kacamata yang lebih penuh cinta, yang lebih sehat, maka karma ini sebenarnya adalah sebuah hadiah. Sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan, alam semesta, sehingga kita pada kehidupan kita punya kesempatan untuk belajar dari pengalaman hidup kita. Dan kita diberikan kesempatan terus-menerus berulang untuk belajar sampai kita berhasil mempelajarinya. Jadi bagi beberapa orang mungkin ini terasa gila, tapi ini bikin aku susah. Aku terus ngulang gini ketemu pola yang sama, ini tuh capek loh, menderita banget. Itu kalau perspektif kamu dilihat secara yang negatif atau tidak sehat. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, justru kamu beruntung karena kamu punya kesempatan untuk mengulangi apa yang kamu tidak berhasil di sebelumnya. Ya nggak usah ngomong soal past life deh, soal present life aja gitu kan. Kita selalu punya kesempatan berulang kali untuk memperbaiki kesalahan kita, sehingga kita bisa hidup dengan cara yang baru. Jadi sebenarnya punya karma itu atau ada hukum sebab akibat itu adalah sebuah keberuntungan. Karena kita bisa remedial terus-terusan.
Tapi pertanyaannya, apakah kita take that chance? Apakah kita mengambil kesempatannya ketika kesempatannya itu ada? Oke, jadi kalau sekali lagi nih ya, kalau kita mau melihat karma dari sudut pandang yang lebih sehat, yang lebih love-based perspektif, maka kita tidak lagi membahas mengenai, oh nanti biar dia kena karmanya gitu ya, karena sebenarnya everything is karma. Dan setiap kamu melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, kamu sedang berbuat karma baru, kamu sedang menanam karma yang baru. Dan logikanya, kalau misalnya kamu mau mendapatkan hidup yang damai, maka kamu perlu menanam bibit kedamaian. Tapi kalau misalnya kamu sehari-hari selalu menggerutu, bagaimana kau bisa mendapatkan hidup yang penuh kedamaian? Misalnya, kamu mau punya lebih banyak uang, tapi kamu nggak pernah belajar menanam karma baik mengenai belajar keuangan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang misalnya? Dan karma bukan cuma sekedar perbuatan ya. Jadi misalnya kamu merasa pengen punya uang banyak, kamu kemudian bersedekah. Banyak orang menyalahartikan sehingga dia banyak-banyak memberi dengan tujuan mau mendapatkan karma baik yang adalah kebuah karma baik yang adalah mendapatkan uang banyak. Tapi karma juga adalah mengenai perspektif. Jadi misalnya kalau dulu kamu merasa bahwa punya uang itu jahat atau dosa misalnya, itu adalah sebuah karma gitu. Kamu sedang menanam karma, dan kalau kamu ulang-ulang terus pikiran negatif tersebut, kamu menanam karma buruk itu terus-menerus. Dan kamu sudah tahu apa yang akan berbuah? Tentu yang berbuah juga adalah yang kamu pikirin terus itu, yaitu kamu merasa punya uang itu jahat, dosa, dan akhirnya kamu merasa tanpa kamu sadari mungkin akhirnya malah nggak punya uang. Oke, jadi mempunyai atau menanam karma baik juga adalah ketika kamu shifting perspektif kamu dan mulai berpikir bahwa oke, punya uang itu baik, punya uang itu bisa membantu orang misalnya, dan itu baru mengenai uang. Belum lagi kalau kita bahas mengenai hubungan dengan orang lain misalnya, yang dimana hubungan dengan orang lain ini biasanya banyak ada di berbagai elemen hidup kita yang mungkin justru mengguncang hidup kita. Jadi kalau misalnya kamu terus berpikir bahwa kamu adalah korban dan orang itu salah terhadap kamu dan kamu tidak bisa memaafkan, kamu tidak bisa ikhlas, maka itulah juga karma yang akan berbuah untuk kamu. Tapi kalau kamu bisa shifting perspektif kamu dan kamu berpikir bahwa oke, orang tersebut juga menderita, orang yang melukaiku juga penuh dengan luka, maka kemudian kamu bisa lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima, lebih mudah ikhlas. Kemudian dengan demikian maka kamu menanam karma yang baik dan tentu buahnya juga akan baik. Sebenarnya ini adalah hukum yang sangat-sangat sederhana, tapi mungkin dijalankannya tidak selalu mudah. Aku bisa paham, oleh karenanya di berbagai metode terapi ada banyak metode untuk kita bisa memaafkan, menerima. Yang aku praktekkan juga adalah past life regression atau quantum healing hypnosis teknik, di mana kita mencari root cause, akar masalah dari apa yang sedang kamu hadapi sekarang di masa lampau kamu, dan kemudian kita ajak untuk kamu berdamai dengan hal tersebut, dengan orang-orang yang ada di masa tersebut, dan kemudian mendapatkan insight, wisdom dari jiwa sejati kamu atau higher self kamu. Disitulah penyembuhan terjadi. Nah, aku mau quote satu kalimat yang sangat indah dari Joe Dispenza. Joe Dispenza mengatakan, as long as you are thinking equal to your environment, your personal reality is creating your personality. And there is a dance between your inner world and the experience in the outer world, and that tango is called karma. Jadi selagi kamu masih berpikir sama dengan masa lalu kamu masih berpikir sama dengan situasi kamu masih merasa bahwa oke, orang jahat sama saya, kamu masih terus berpikir seperti itu, maka realitas hidup kamu yang sekarang ini akan menjadi jati diri kamu. Oke, jadi apa yang kamu anggap sebagai realita, perspektif kamu akan menjadi personality kamu, akan jadi karakter kamu, akan menjadi hidup kamu, akan jadi destiny kamu, nasib kamu. Makanya orang suka bilang, kenapa nasibnya jelek terus gitu.
Padahal sebenarnya belum tentu nasibnya jelek, tapi karena perspektifnya selalu buruk, maka itulah yang menjadi kenyataannya. Karena itulah karma yang dia tanam juga. Make sense ya? Nah, sehingga dance, tarian between inner world, apa yang ada di batin kamu atau di pikiran kamu, dan apa yang kamu alami di dunia nyata, that dance, tarian tersebut, itulah yang disebut dengan karma. Begitu yang dijelaskan oleh Joe Dispenza. Dan kalau aku boleh bikin lebih sederhana, maka kalau kamu mau mengubah karma kamu, then kamu perlu mengubah apa yang terjadi di batin kamu. Kalau kamu mengubah apa yang di batin kamu, maka realitanya yang akan berbuah juga akan berubah. Karma hanya bisa berbuah kalau ada kondisi yang sesuai. Jadi ciptakan kondisi yang sesuai, hidup yang baik, perspektifnya yang sehat, dilatih hidup berkesadaran, supaya kamu bisa berpikir, berkata-kata, bertindak yang sehat, dan kemudian maka buah karma baiklah yang akan menyertai hidup kamu. Oke, aku rasa kamu mungkin makin penasaran lagi, dan aku pengen tahu apa insight terbesar kamu dari nonton video ini. Apakah kamu punya mitos mengenai karma yang pernah kamu dengar dan belum aku sebut, belum aku ulas barusan? Apakah kamu tertarik untuk melakukan sesi past life regression? Kalau iya, kenapa? Apa alasannya? Dan kalau belum, kalau kamu takut misalnya kenapa juga? Aku pengen tahu, aku pengen dengar dari kamu. Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video seperti ini bermanfaat, bantu share kepada teman-teman kamu. Dan ingat untuk like dan subscribe juga. Thank you so much. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.